Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Putri Salzabila dengan nomor induk mahasiswa 85817761618. Saya akan mempresentasikan rangkuman dari mata kuliah Pendidikan Seni di SD. Modul 1, Wawasan Seni, Hakikat Seni. Istilah seni bersumber dari beberapa pendapat, di antaranya kata seni berasal dari kata sani. Dalam bahasa Sanskerta yaitu berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan, atau pencarian secara hormat dan jujur. Ada yang mengatakan seni berasal dari bahasa Belanda, yakni geni atau genius. Atau versi yang lain, seni disebut dengan cilpa yang berarti berwarna dalam kata sifat atau pewarna dalam kata benda. Kemudian berkembang menjadi cilpa kastra yang berarti segala macam kekayaan atau hasil keterampilan tangan yang artistik. Dalam perkembangan muncul beberapa pengertian seni. Yang pertama, seni sebagai karya seni atau work of art. Yang kedua, seni sebagai kemahiran atau skill. Yang ketiga, seni sebagai kegiatan manusia atau human activity. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Menurut Ahdiatka Miharja yang menyebutkan bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitas atau kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani penerimanya. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya aktivitas kesenian selalu dialami manusia. Hanya saja terkadang kita tidak menyadari atau merasakan bahwa aktivitasnya termaksud seni yang dialami. Seni secara teori dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni murni adalah penciptaan seni yang hanya mempertimbangkan fungsi atau bentuknya. Sedangkan seni terapan adalah penciptaan seni yang dirancang untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebenarnya. Fungsi dan kedudukan seni dalam kehidupan masyarakat. Fungsi seni dalam masyarakat tradisional. Seni dalam pemahaman yang lebih kompleks dapat merupakan sarana legitimasi ketika seni itu berada di dalam istana atau keraton. Menurut Swedarsono, mengemukakan bahwa fungsi utama pertunjukan ada tiga, yaitu pemujaan atau ritual. Fungsi seni ini untuk pemujaan berlangsung pada masa ketika peradaban manusia masih sangat terbelakang. Yang kedua, tuntunan fungsi. Tuntunan lebih menyentuh pada misi yang secara verbal diungkapkan. Yang ketiga, tontonan atau hiburan. Fungsi seni sebagai tontonan atau hiburan tidak banyak membutuhkan persyaratan. Fungsi seni dalam masyarakat modern berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern yang sangat beragam dan kompleks. Ada 5. Yang pertama, ekspresi atau aktualisasi diri. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, industri. Yang keempat, seni terapi. Yang kelima, komersial. Berikutnya, jenis-jenis seni. Seni dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu seni pertunjukan, seni rupa, dan seni sastra. Seni pertunjukan disajikan di depan penonton, memerlukan ruang dan waktu. Seni rupa dihadirkan di hadapan penonton untuk dihayati dan hanya memerlukan ruang. Materi, teknik, dan mazhab yang dianut oleh seni rupa Indonesia saat ini adalah mazhab barat, naturalis, perspektif, moment of name atau NPM, yakni gambar yang diambil hanya dari satu arah, satu tempat, satu waktu, seperti memotret sebuah objek. Seni lukis tradisional kita lebih hidup karena memiliki unsur waktu selain unsur ruang dan datar. Dalam sistem RWD, ruang, waktu, datar. Bidang datar di matra 3, panjang, lebar, waktu. Menurut catatan sejarah, musik merupakan seni yang paling tua lahir di dunia ini, yang dengan bahasa universalnya mampu ditangkap dan dipahami oleh manusia. Secara garis besar, wawasan seni berhubungan dengan alam, ekspresi, dan lingkungan. Secara koreografi, bentuk tari dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tarian tunggal. Yang kedua, tari pasangan. Dan yang ketiga, tari kelompok atau massal. Dramaturgi adalah ajaran tentang masalah, hukum, dan konvensi drama. Kata drama berasal dari kata Yunani draomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, dan sebagainya.
Drama seperti perbuatan atau tindakan formula dramaturi menganut prinsip 4M, menghayalkan, menuliskan, memainkan, dan menyaksikan. 3 kategori partisipan yang penting bagi keberadaan musik yakni komposer, pemain, pendengar. Unsur-unsur mekanis yang dibutuhkan dalam produksi musik yakni medium dan publisitas. Modul 2, pengetahuan dasar seni, unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu bunyi beserta komponennya, melodi dan harmoni. Komponen-komponen bunyi biasanya dikelompokkan sebagai unsur irama. Irama mencakup bunyi beserta propertinya, pitch, dinamik dan warna suara, ritme, beats, birama, dan tempo. Unsur melodi mencakup gerak melodi, sifat melodi, dan susunan melodi dalam sebuah lagu. Harmoni meliputi unsur-unsur akord dan jenis-jenisnya, tanda kunci, dan tangga nada. Berikutnya unsur dasar dan elemen komposisi tari. Jenis tari dapat dibedakan berdasarkan fungsi, tema, bentuk, dan koreografi. Unsur pokok dari tari adalah gerak, namun gerak dalam tari bukanlah gerak yang wanta, melainkan gerak yang telah diberi sentuhan seni, yaitu gerak yang sudah distilisasi maupun distorsi menjadi gerak yang indah. Sebuah karya tari merupakan komposisi dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, gerak. Yang kedua, tema. Yang ketiga, desain atas. Yang keempat, desain lantai. Yang kelima, desain musik. Yang keenam, desain dramatik. Yang ketujuh, desain kelompok. Yang kedelapan, dinamika. Yang sembilan, desain kostum. Yang 10, tata rias. Dan yang 11, tata panggung atau pentas. Dan yang terakhir, tata lampu. Dalam pengetahuan komposisi tari, ada 19 desain atas yang menunjang penampilan gerak di dalam tari, yaitu yang pertama datar, yang kedua dalam, yang ketiga vertikal, yang keempat horizontal, yang kelima kontras, yang keenam murni, yang ketujuh statis, yang kedelapan lurus, yang 9 lengkung, yang 10 bersudut, yang 11 spiral, yang 12 tinggi, yang 13 medium, yang 14 rendah, yang 15 terlukis, yang 16 lanjutan, yang 17 setunda, yang 18 simetris, yang 19 asimetris. Unsur dan prinsip seni rupa. Unsur adalah bagian-bagian yang saling berkaitan menurut pola tertentu yang nantinya apabila sudah disatukan memiliki arti yang utuh. Garis merupakan pengembangan titik yang memiliki panjang dan tidak memiliki lebar, tetapi memiliki tebal atau tipis. Garis ini berperan sebagai penghubung antara dua titik pelingkup bidang dan pembatas bidang. Warna dapat dibedakan ke dalam 3 warna, yaitu warna primer, merah, biru, kuning, warna sekunder, oranye, hasil campuran dari warna merah dan warna kuning dengan pembandingan yang sama. Ungu adalah hasil dari warna biru dengan warna merah dengan perbandingan yang sama. Hijau, hasil campuran dari warna biru dengan warna kuning dengan perbandingan yang sama. Warna tersier yaitu selain dari jumlah warna primer dan sekunder. Karakteristik seni rupa anak sekolah dasar kelas rendah memiliki sifat yang khas, yaitu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini akan sesuai dengan karakteristik pribadinya yang masih murni, polos, dan jujur. Yang ketiga, kemampuan dasar karakteristik seni anak SD. Kemampuan dasar dan karakteristik anak SD, pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek perkembangan anak akan menunjang keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Aspek-aspek perkembangan yang perlu diperhatikan oleh guru tersebut meliputi perkembangan intelektual, emosional, personal, dan sosial, perspektual, fisik, estetik, dan kreativitas. Yang secara intelektual, menurut teori Piaget, anak sekolah dasar memasuki masa operasi konkret. Pada masa ini, mereka sudah mampu berpikir logis dan sistematis, mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat konkret, masalah-masalah bersifat abstrak, seyogianya dikemas dalam bentuk konkret dan mudah dipahami oleh anak. Kondisi emosional anak sekolah dasar itu sangat labil, mudah berubah, cepat datangnya, dan perubahannya juga cepat pula normal kembali. Pada masa ini, emosi anak perlu disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif, antara lain melalui kegiatan berkesenian yang sesuai dengan usianya. Kondisi anak sekolah dasar sudah berangsur-angsur keluar dari lingkungan keluarganya.
Mereka mulai mencari teman akrab, menaruh perhatian pada orang lain, dan mencari teman untuk bermain dan bekerja sama. Dalam pendidikan seni, seyogianya dipilihkan kegiatan-kegiatan yang membiasakan anak berperilaku sosial. Anak sekolah dasar mempunyai karakteristik ingin tahu segala hal. Mereka mempunyai motivasi yang besar untuk mempelajari hal-hal yang diminatinya. Masa sekolah dasar adalah masa pendidikan jasmani dan panca indera. Pendidikan seyogianya mampu memaksimalkan pertumbuhan jasmani dan fungsi panca indera. Pada masa ini, anak juga menyukai aktivitas-aktivitas yang bersifat jasmania. Implikasinya bagi guru dalam pembelajaran pendidikan seni, sedapat mungkin memberi peluang bagi anak untuk bergerak, bermain, beraktivitas fisik dalam kesenian. Selanjutnya, secara alamiah, anak sudah membawa kemampuan menangkap getar keindahan dari alam dan karya seni. Kemampuan tersebut seyogianya difasilitasi untuk berkembang baik secara ekspresif maupun apresiatif. Karakteristik ekspresi seni anak sekolah dasar itu khas berbeda dengan orang yang dewasa. Demikian juga minat seni juga khas terdapat hal-hal yang ada di sekitar kehidupannya dan ada yang diangankannya. Ekspresi dan aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan psikologis anak penting bagi anak sekolah dasar. Aspek tersebut seyogianya difasilitasi karena setiap anak sesungguhnya mempunyai bakat kreatif yang dibawa sejak lahir meskipun kualitasnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Karakteristik seni anak sekolah dasar sesuai dengan perkembangan usia anak yang meliputi fisik dan non-fisik. Maka terpaut pula perkembangan anak dalam berkarya seni. Karya seni anak memiliki karakteristiknya kondisi yang berbeda jauh dengan karya seni orang dewasa. Pada bidang seni musik, pada umumnya menonjol pada suara yang mereka miliki. Kemampuan mereka dibagi dalam kelompok-kelompok usia sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan non-fisik mereka. Begitu pula pada musik yang dinyanyikan atau dimainkannya. Pada seni tari, terjadi hal yang sama. Kemampuan fisik yang terus berkembang telah menjadikan pedoman bagi guru untuk memilih materi dan metode pembelajarannya. Sementara pada bidang seni rupa, juga memberi periode perkembangan karya seni rupa anak berdasarkan perkembangan intelektual, emosi, sosial, dan fisik anak. Karakteristik seni anak SD perlu diperhatikan guru agar dapat dimainkan pembelajaran seni yang bermakna. Ekspresi dan aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang penting bagi anak sekolah dasar. Aspek tersebut seyogianya difasilitasi karena setiap anak sesungguhnya mempunyai bakat kreatif yang dibawa sejak lahir meskipun kualitasnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.